selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan merubah keadaan kita pagi hari ini. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri sebuah judul, yaitu keputusan yang tepat. Judul firman Tuhan yaitu keputusan yang tepat. Kita baca ayat pokok kita di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa melihat kejadian di kota Siklag ini meremukkan hati Daud dan pasukannya. Mereka baru saja kembali dari arena pertempuran yang jauh, memakan waktu 3 hari perjalanan. Mereka sedang kelelahan secara fisik dan juga mengalami kelegaan karena tidak jadi berperang dengan saudara sebangsanya. Namun mereka sungguh amat terkejut. Sesampainya Daud dan pasukannya pulang ke kota Siklag di mana ia tinggal, ia sangat terkejut. Kota itu berubah menjadi kota yang mati. Rumah-rumah semua terbakar. Anak-anak dan istri mereka hilang kemana rimbanya. Semua ternak, semua harta benda yang mereka punyai telah dirampas oleh orang Amalek. Nah, melihat hal ini Daud merasa tertekan. Melihat hal ini Daud merasa sedih hatinya. Mulailah suara-suara ketidakpuasan. Mulailah suara-suara kekecewaan memenuhi atmosfer di sekelilingnya. Bahkan para pengikutnya berencana membunuhnya karena kekecewaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah situasi dan beban yang berat, apa yang Daud lakukan? Ia menanggalkan bebannya dan pergi menghampiri Tuhan. Dan dari hasil berdoa, ia mendapatkan suatu firman sekaligus janji dari Tuhan. Firman ini cukup sederhana, namun mengubah keadaan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, timbul suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita dalam posisi seorang Daud yang mengalami kekecewaan, yang mengalami tekanan begitu rupa, yang mengalami beban berat. Nah, seringkali kita menjadi panik di saat seharusnya kita ini berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi khawatir yang seharusnya kita ini beriman kepada firman. Dan seringkali kita takut yang seharusnya kita percaya kepada janji firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Daud. Waktu rasa kecewa itu datang, waktu rasa takut itu datang, rasa sedih itu, beban itu yang berat menghampiri Daud. Sekali lagi ia mengambil keputusan yang tepat. Ia mengambil keputusan yang tepat. Ia tinggalkan bebannya. Dia berlari di kaki Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk dari Tuhan.
Langkah-langkah apa yang harus diambil di dalam situasi seperti ini? Dia berdoa kepada Tuhan menandakan bahwa dia tidak mampu menghadapi semuanya ini. Dia berdoa kepada Tuhan menandakan bahwa dia tidak sanggup menahan beban ini. Dia berdoa kepada Tuhan karena dia percaya hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Dan kalau kita melihat hasil dari doa Daud ini, ya, ia mendapatkan suatu firman. Firman ini sebuah perintah dan janji. Kejarlah dan aku menyertaimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sudah mengalami perubahan. Daud sudah mengalami pemulihan di sana. Semua dipulihkan, keluarganya dipulihkan, dikembalikan semuanya. Hal ini diawali oleh Daud dengan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat. Ia tidak larut dalam kesedihan. Ia tidak larut dalam kekecewaan. Tapi ia mulai menanggalkan bebannya dan pergi berdoa kepada Tuhan. Dan hasil sebuah doa itu adalah janji firman Tuhan yang dahsyat, yang sederhana, namun mengubah segalanya. Solusi sudah di tangan kita. Apapun beban kita hari ini, kesedihan apapun hari ini yang kita hadapi, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan yang salah akan membawa kita di dalam suatu masalah. Tetapi keputusan yang benar akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Putuskan hari ini. Saudara mau berlari, saudara mau berdoa kepada Tuhan. Jangan lari ke tempat yang lain. Inilah yang menjadi renungan kita bersama-sama. Keputusan yang salah akan membawa kita di dalam masalah. Tapi keputusan yang benar akan membawa perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memilih pilih-pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tolong sidang jemaat-Mu, tolong kami semua Tuhan yang bergumul Tuhan akan kehidupan kami, akan ekonomi kami, akan masa depan kami, masalah kami dan sebagainya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, kami tangkap firman itu dan kami percaya firman itu akan merubah kehidupan kami. Firman itu akan membuat kami merdeka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.